Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rezeki dengan NPM 2408 1070 193, mahasiswa informatika kelas Base Data C. Sekarang saya akan mulai mempresentasikan tugas mata kuliah Project Base Data yang berjudul Analisis dan Perancangan Base Data Sistem ATM yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Base Data. Dalam dunia perbankan modern, transaksi keuangan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk layanan perbankan yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah mesin ATM atau anjungan tunai mandiri. Melalui mesin ATM, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti penarikan tunai, penyetoran, transfer, dan pengecekan saldo tanpa harus mendatangi teller bank. Untuk yang pertama, kita akan analisis kebutuhan sistem ATM. Sistem ATM yang dibangun membutuhkan komponen berikut. Yang pertama ada nasabah untuk menyimpan data identitas seperti ID, nama, nomor, KTP, dan alamat. Yang kedua ada rekening yang berfungsi untuk menyimpan informasi rekening termasuk nomor, ID nasabah, dan saldo. Lalu yang terakhir ada transaksi yang berfungsi untuk mencatat aktivitas transaksi seperti setor tunai dan tarik tunai dengan informasi jumlah dan waktu transaksi. Lalu yang kedua ada perancangan database. Saya memulainya dengan membuat diagram IRD. Di dalam diagram IRD ini ada 3 entitas yaitu transaksi, rekening, dan nasabah. Yang ketiga entitas tersebut memiliki atributnya masing-masing. Di dalam diagram ini juga ada atribut seperti primary key dan foreign key. Contoh primary key ada pada ID nasabah di tabel nasabah, nomor rekening di tabel rekening, dan ID transaksi pada tabel transaksi. Fungsinya adalah untuk menghindari duplikasi data dan memastikan bahwa setiap entitas bisa dibedakan. Lalu untuk foreign key, ada contohnya pada ID nasabah di tabel rekening yang merujuk ke ID nasabah di tabel nasabah. Lalu nomor rekening di tabel transaksi yang merujuk ke nomor rekening di tabel rekening. Dengan foreign key, kita bisa tahu siapa pemilik suatu rekening atau transaksi. Lalu yang ketiga ada skema base data relasional. Di tabel nasabah ada ID nasabah dengan INT, nama dengan varchar, nomor KTP, varchar, alamat dengan teks. Lalu di tabel rekening ada nomor rekening dengan varchar dan primary key, ID nasabah dengan INT dan foreign key yang terhubung ke tabel nasabah, lalu ada saldo. Lalu ada tabel transaksi yang di dalamnya terdapat ID transaksi, nomor rekening, jenis, jumlah, dan tanggal. Lalu yang keempat, kita akan membuat tabel struktur awalnya. Yang pertama ada tabel nasabah. Gambar ini menunjukkan proses pembuatan tabel nasabah dalam database simulasi mesin ATM. Simulasi mesin ATM adalah nama database awal. Tabel ini berisi informasi dasar mengenai nasabah seperti ID nasabah, nama lengkap, nomor KTP, dan alamat. Lalu yang kedua ada di tabel rekening. Pada tabel rekening menampilkan pembuatan tabel rekening yang berfungsi menyimpan data rekening milik masing-masing nasabah. Tabel ini memiliki kolom nomor rekening sebagai primary key dan ID nasabah sebagai foreign key, seperti yang tertulis di tabel diagram IRD di atas. Lalu ada tabel transaksi. Gambar ini memperlihatkan struktur tabel transaksi yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas keuangan nasabah seperti penyetoran atau penarikan tunai. Pada tabel ini terdiri dari ID transaksi sebagai primary key, nomor rekening sebagai foreign key, jenis transaksi, jumlah uang, dan tanggal transaksi yang secara otomatis diisi dengan waktu saat data dimasukkan. Lalu pada bagian kelima, kita akan mulai memasukkan data atau insert data ke dalam setiap tabel. Pada tabel nasabah, terdapat 3 orang yang masing-masing memiliki identitas lengkap seperti nama, nomor KTP, dan alamat. Input data ini sangat penting sebagai langkah awal sebelum nasabah memiliki rekening dan melakukan transaksi. Data dimasukkan dengan perintah insert into.
Lalu pada tabel rekening, menunjukkan pengisian data rekening untuk ketiga nasabah yang telah dibuat sebelumnya. Setiap rekening diberi nomor unik atau nomor rekening dihubungkan dengan ID nasabah dan diberi saldo awal. Lalu untuk tabel transaksi, setelah tabel transaksi dibuat, data dimasukkan untuk mencatat aktivitas keuangan nasabah seperti setor tunai, tarik tunai, dan cek saldo. Proses input dilakukan dengan insert into agar data transaksi dapat tersimpan dan ditampilkan dalam riwayat transaksi. Pada bagian ke-6, kita akan memulai simulasi transaksi dasar. Yang pertama ada setor tunai. Pada proses setor tunai, dilakukan penambahan saldo ke dalam rekening nasabah. Dalam simulasi ini, data transaksi dengan jenis setor dimasukkan ke dalam tabel transaksi dengan jumlah nominal tertentu. Saldo pada tabel rekening diperbarui menggunakan perintah update untuk menambahkan nilai saldo sesuai dengan jumlah yang disetor. Lalu pada simulasi yang kedua, kita akan mulai dengan tarik tunai. Pada simulasi tarik tunai, data transaksi dimasukkan ke dalam tabel transaksi dengan jenis tarik dan jumlah nominal yang diambil. Proses ini memerlukan pengecekan terlebih dahulu apakah saldo mencukupi atau tidak. Dalam simulasi ini dicek secara manual. Dengan demikian, sistem ATM dapat mengontrol jumlah dana yang dapat ditarik oleh nasabah. Lalu, ada cek saldo. Pada bagian cek saldo, dilakukan dengan menggunakan perintah select untuk menampilkan nilai saldo dari tabel rekening. Output dari query ini menunjukkan jumlah saldo terkini yang dimiliki oleh nasabah. Fitur ini termasuk penting karena memungkinkan pengguna mengetahui kondisi keuangan mereka sebelum melakukan transaksi lainnya. Lalu terakhir ada riwayat transaksi. Riwayat transaksi ditampilkan dengan mengambil seluruh data dari tabel transaksi yang berhubungan dengan nomor rekening tertentu. Pada riwayat transaksi juga digunakan perintah select untuk menampilkan daftar transaksi berdasarkan urutan waktu. Informasi yang ditampilkan meliputi jenis transaksi, setor atau tarik, jumlah, dan tanggal. Lalu pada bagian akhir, kita akan analisis akhir dari proyek yang telah kita buat di atas. Hasil implementasi menunjukkan bahwa struktur basis data dapat menangani operasi dasar perbankan dengan baik. Setiap tabel yang kita buat dirancang dengan keterkaitan logis yang mendukung integritas data. Penggunaan foreign key membantu menjaga hubungan antar entitas dan mencegah terjadinya data orphan. Selain itu, data transaksi dapat dilacak secara historis berdasarkan timestamp. Data transaksi dapat dilacak secara historis berdasarkan timestamp. Lalu terakhir, kesimpulan. Melalui pembelajaran simulasi sistem mesin ATM menggunakan MariaDB, dapat disimpulkan bahwa proses perancangan dan implementasi basis data memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan informasi transaksi keuangan secara sistematis. Dengan membangun 3 tabel utama yaitu nasabah, rekening, dan transaksi, sistem mampu mempresentasikan hubungan antar entitas dengan baik. Seluruh aktivitas tersebut berhasil disimulasikan menggunakan perintah SQL seperti insert, update, dan select. Hasil dari simulasi ini membuktikan bahwa MariaDB mampu menangani operasi dasar seperti sistem ATM dengan stabil dan akurat. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.